Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Wa qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila an qala faslun fi arkanus shalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh wa ta'alat azamatuh wa qudratuh yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari yang berkah ini sama-sama telah kita mengerjakan salatus subuh secara berjamaah. Dilanjutkan alhamdulillah untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bibarakati hadzal majlisil mubarak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, keluarga kita, anak istri kita, seluruhnya kaum muslimin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan al-waba al-musibah yang menimpa negeri ini segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanus salah. Arkanus salati sab'ata asyara. Pada hari ini kita akan berbicara tentang fasal yang baru yang menerangkan tentang arkanus salah, rukun-rukun salat. Yang mana rukun-rukun salat ini di dalam salat kita, baik salat wajib maupun salat sunnah, wajib dilaksanakan. Kalau salah satu dari rukun tidak terlaksana, maka sholatnya tidak sah. Jadi penting untuk sama-sama kita pahami dan untuk kita ketahui. Arkanus salati sab'ata asyara, rukun-rukun salat ada 17 ruknan. Dalam kitab ini ada 17. Wa yu'abbar anhu bi annahu ma kana dakhilal mahiyah wa yanqadhi syai'an fa syai'an bi khilafis syarat fa innahu ma kana kharijal mahiyah. Apa sih perbedaan antara rukun dengan syarat? Yang semuanya ini wajib dilaksanakan. Rukun dalam salat kita wajib dilaksanakan, syaratnya pun wajib terpenuhi. Perbedaannya dikatakan bahwasanya rukun itu makana dakhilal mahiyah, yang berada di dalam pelaksanaan itu ibadah atau rangkaian itu ibadah. Dalam hal ini
menerangkan tentang rukun sholat, yang mana rukun tadi di dalam rangkaian daripada ibadah sholat, yaitu seperti daripada takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud. Itu yang namanya rukun, berada di dalam rangkaian ibadah sholat dan wajib dilaksanakan. Adapun kalau syarat juga harus dipenuhi, cuma perbedaannya fa innahu makana kharijal mahiyah, berada di luar rangkaian daripada sholat. Udah mesti ada tuh. Di antara syaratnya sholat adalah satrul aurah, menutup aurat. Di antara syaratnya sholat istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Di antara syaratnya sholat taharatul hadatsin, suci dari 2 hadas, kecil maupun besar. Ini semua mesti ada sebelum masuk ke dalam sholat, berada di luar rangkaian, bukan masuk dalam rangkaian sholat. Satrul aurah misalnya, menutup aurat, itu salah satu syarat sahnya sholat. Sebelum orang masuk ke dalam sholat, sebelum takbiratul ihram, sudah mesti dalam keadaan auratnya tertutup. Nah, ini sudah berada di luar daripada rangkaian ibadah salat. Begitu juga suci dari dua hadas. Di banyak berbagai kitab, seperti kitab yang lebih kecil dari ini, kitab Safinatun Najah, juga sama disebutkan ada 17. Dalam kitab yang lain seperti Minhajut Talibin lil Imam An-Nawawi disebutkan rukun-rukun salat ada 13. Ini perselisihan, perbedaan dari para ulama tentang menyebutkan bilangan rukun dari segi apa. Semuanya sama, semuanya sama, biar nggak kita ricu. Karena kalau baca kitab yang lain nanti rukun salat ada 13, dalam ini kitab disebutkan ada 17, bahkan ada yang menyebutkan 14. Semuanya sama satu. Loh, apa perbedaannya? Kalau yang menyebutkan dalam kitab ini 17 daripada rukun salat, ini pengarang ini kitab menjadikan at-tuma'ninah, tuma'ninah sebagai ruknan mustaqillan, sebagai rukun tersendiri. Jadi habis ruku yang merupakan rukun salat, rukun setelahnya tuma'ninah di dalam ruku. Nanti rukun yang setelahnya i'tidal, rukun yang setelah i'tidal tuma'ninah di dalam i'tidal. Jadi mereka menjadikan at-tuma'ninah yang ada 4 di dalam salat sebagai ruknan mustaqillan, rukun yang tersendiri. Adapun sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajut Talibin menyebutkan 13 rukun. Para ulama yang menyebutkan rukun salat ada 13, mereka menjadikan at-tuma'ninatu adalah tabi'atun lil arkan. Tuma'ninah bukan rukun tersendiri, tapi yang mengikuti, yang menyertai kepada rukun yang sebelumnya, atau menyertai, mengikuti kepada rukun. Seperti apa? Di antara rukun salat adalah ar-ruku. Syarat-syaratnya ruku, syarat-syaratnya ruku diantaranya at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam ruku. Jadi enggak menjadikan tuma'ninah sebagai rukun tersendiri, tapi dikatakan bahwasanya tuma'ninah tabi'atun lil arkan, pengikut daripada rukun. Jadi pada hakikatnya enggak ada perbedaan di situ, cuma perselisihan angka saja. Yang
13 rukun salat ulama menyatakan bahwasanya menjadikan tuma'ninah sebagai pengikut daripada rukun. Adapun yang berpendapat 17 menjadikan tuma'ninah yang ada 4 di dalam salat sebagai rukun yang tersendiri. Jadi sama juga di situ tuh. Karena tuma'ninah dalam salat ada 4 tempat tuh. Pertama inda ruku, ketika ruku, wal i'tidal, ketika i'tidal, wasujud marratain, sujud 2 kali, wal julus bainas sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Dalam 4 tempat wajib tuma'ninah dalam salat di situ. Jadi sekali lagi di sini nggak ada perbedaannya. Ulama yang mengatakan 13 rukun-rukun salat atau yang mengatakan 17. Jadi yang mengatakan 13 mereka menjadikan tuma'ninah sebagai pengikut daripada rukun. Jadi nggak disebutkan dalam rukun. Ruku syaratnya diantaranya tuma'ninah di dalamnya, begitu. Tidak dijadikan sebagai rukun tersendiri. Adapun yang menyebutkan rukun-rukun salat ada 17, mereka menjadikan tuma'ninah ruknan mustaqillan, sebagai rukun yang tersendiri. Jadi nggak ada perselisihan, cuma penyebutan angka saja di situ. Maknanya sama semuanya. Arkanus salati sab'ata asara, rukun-rukun salat ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu bil qalbi lil fi'li. Niat bil qalbi, di dalam hati, lil fi'li, untuk mengerjakan, wa yu'ayyin dzatas sabab wal waqt, dan dalam niat itu ditentukan, disebutkan kalau salatnya dzatas sabab, yang memiliki sebab, wal waqti, dan yang memiliki waktu, wa yanwil fardiyah fil fardi, dan dia niat fardan atau fardiyah fil fardi, di dalam salat fardu. Jadi rukun yang pertama adalah an-niyah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Mesti pakai niat ibadah. Salat nggak pakai niat ya nggak sah. Bagaimana cara niatnya itu? Dikatakan wa mahalluha, tempatnya niat, al-qalbu, di dalam hati. Wa talaffut biha sunnatun, dan melafadzkan niat sebelumnya hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Liyu'inal lisan al-qalba, agar lisan membantu kepada hati. Fi istihdari niyah, di dalam menghadirkan niat. Jadi tempatnya niat dalam hati itu. Tempatnya niat dalam hati. Melafadzkannya sebelum takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Kapan tempatnya? Kapan waktunya? Waktunya inda takbiratul ihram, berbarengan ketika takbiratul ihram. Jadi kita masuk ke dalam salat, diri udah mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Ma'mum misalnya usalli fardhu subhi, sunnah dilafadzkan usalli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal kiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, ketika takbiratul ihram dihadirkan yang kita niatkan tadi. Nah, begitu, dihadirkan yang kita niatkan. Makanya para ulama banyak berpendapat melafadzkan sunnah tuh. Tujuannya apa? Biar mudah untuk menghadirkan ketika takbiratul ihram. Berbeda sama orang yang langsung masuk langsung Allahu akbar. Tanpa melafadzkan sebelumnya, sulit untuk menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Maka tujuan melafadzkan liyu'inal lisan al-qalba. Tujuannya agar lisan membantu kepada hati fi istihdhar niyah, dalam menghadirkan niat. Begitu tujuannya. Dan di sini dibagi oleh para ulama. Kalau misalnya salatnya yang kita kerjakan itu adalah salat wajib. Salat wajib, salat yang 5 waktu, masuk ke dalamnya salat Jumat. Ini harus dihadirkan di dalam niat kita ketika takbiratul ihram 3 perkara yang wajib. Yaitu mengatakan usalli, namanya al-fi'il, melakukan. Yang kedua
menyebutkan salatnya subuh. Yang ketiga fardhan, menghadirkan niat fardhan. Usalli fardha subhi, atau usalli subha fardhan, atau usalli fardha subhi boleh, atau usalli subha fardhan. Ini kalau salatnya salat wajib. Adapun mengatakan rakaatin mustaqbilal kiblah adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita menjadi makmum, niat makmuman, maka juga wajib. Nggak boleh seorang yang makmuman yang mengikuti sholatnya seseorang tanpa niat mengikuti, nggak boleh, harus ditambah makmuman. Tapi yang wajib nanti dihadirkan ketika takbiratul ihram tadi itu usalli, menyebutkan sholatnya dan mengatakan fardhan. Kalau dia makmuman ditambah makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi begini, usalli fardhu subhi, yang sempurnanya begini, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblah adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ketika Allahu akbar dihadirkan usalli fardhu subhi, itu tempatnya niat, dikatakan awalul ibadah, di permulaan ibadah. Permulaan ibadah salat yaitu takbiratul ihram. Itu kalau salatnya salat wajib. Kalau salatnya salat sunnah, dan salat sunnah dzatus sabab au dzatul waqt, salat sunnah yang memiliki sebab atau salat sunnah yang memiliki waktu. Karena salat sunnah ini terbagi tiga. Ada namanya salat sunnah dzatul waqti, yang memiliki waktu. Yang memiliki waktu ada banyak, kayak salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, ada waktunya. Salat sunnah duha ada waktunya. Salat sunnah witir ada waktunya. Sunnah tarawih ada waktunya. Aidil adha, Aidil fitr ada waktunya. Ini namanya salat sunnah dzatul waqti, yang memiliki waktu. Bagian yang kedua, salat sunnah dzatus sabab, yang memiliki sebab. Salat sunnah yang memiliki sebab, dan terbagi dua. Ada dzatus sabab mutaqaddim, ada dzatus sabab mutaakhir. Salat sunnah yang memiliki sebab terbagi dua. Dzatus sabab mutaqaddim, sebabnya mendahulukan. Ada yang sebabnya terbelakangi. Kalau sebabnya yang mendahulukan seperti apa? Kayak salat sunnah tahiyatul masjid. Kapan seorang sunnah mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid? Sebabnya karena dia telah masuk ke dalam masjid. Sebabnya mendahulukan dari salatnya. Dzatus sabab mutaqaddim, yang sebabnya mendahulukan. Atau contoh yang lain, salat sunnah ba'dal wudu. Salat sunnah yang disunnahkan setelah berwudu. Di fadilah luar biasa nih. Fadilah luar biasa, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW berkata kepada sahabat Bilal bin Rabah dengan mengatakan, wahai Bilal, saya mendengar, kata Nabi, suara bakyak kamu di surga. Tuh, luar biasa tuh, didengar sama Nabi. Ini kayak suara sendalnya Bilal nih. Ini bagaimana ulama mengatakan tentang perhatian Nabi kepada para sahabat. Perhatian luar biasa, sampai jalannya tahu nih, jalannya siapa, Fulan bin Fulan nih. Suara sendalnya Fulan bin Fulan. Menunjukkan perhatian Nabi kepada para sahabat. Kita kan begitu, kalau orang yang kita kenal dekat, yang kita tahu dekat, jalannya siapa kita tahu, nih Fulan baru datang nih, tahu kita. Misalnya sendalnya dikesot jalannya begitu, atau bagaimana modelnya, karena sering paham. Begitu Nabi Muhammad kepada para sahabat, perhatian luar biasa. Kata Rasulullah begitu, wahai Bilal, kabarkan kepada saya amal apa yang rutinitas kamu lakukan itu, yang kamu jadikan andalan, dibilang. Karena saya mendengar suara bakya kamu di surga. Ini bisyarah, kabar gembira.
Maka sahabat Bilal mengatakan, wahai Nabi, tidaklah saya hadas kecuali saya langsung berwudu. Kemudian setelah berwudu saya sholat 2 rakaat setelah wudu. Ini terjadi mau di siang hari maupun di malam hari. Begitu yang saya lakukan. Enggak dia hadas langsung dia berwudu. Wah, ini boleh kita praktekin ya. Lebih-lebih zaman sekarang nih, Masya Allah, banyak al-waba, virus segala macam. Biasakan tajdidul wudu, atau kalau misalnya kita hadas langsung berwudu. Karena dalam berwudu ini nadhafah, kebersihan yang luar biasa, nadhafah ilahiyah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebelumnya kita disunnahkan membasuh kedua telapak tangan kita sampai bersih, kemudian berkumur-kumur, bersihin, masukkan air ke dalam hidung, luar biasa dikeluarkan. Insya Allah virus-virus segala macam akan keluar semuanya itu. Mukanya dibasuh segala macam. Jadi Islam luar biasa memperhatikan kebersihan di situ. Nah, ini kita jaga. Lebih-lebih zaman sekarang biasakan kalau batal wudu langsung, batal wudu langsung, perbanyak daripada wudu. Niatin begitu dah. Jadi salat ba'dal wudu termasuk salat sunnah dzatu sabab mutaqaddim, yang sababnya mendahului, ya, wudu dulu baru sunnah salat. Ada banyak. Kemudian ada salat sunnah dzatu sabab mutaakhir, yang sababnya terbelakangi. Salat dulu baru sebab. Kebalikan sama yang tadi, salat dulu baru sebab. Ada berapa? Ada beberapa salat, diantaranya salat sunnah safar. Orang kalau mau safar kan sunnah untuk sholat, mau haji, mau umroh, mau jalan jauh misalnya, sunnah tuh. Boleh sholat di rumah, boleh sholat di masjid atau musholah yang dekat rumahnya, namanya sunnatus safar. Belum safar dia, masih di rumah, berarti masih di sekitar kampungnya dia, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah safar. Sebabnya terbelakang. Sebabnya apa? Mau safar, sholat dulu baru sebab. Nah, ini dzatu sabab mutaakhir. Dzatu sabab mutaakhir, yang sebabnya terbelakangnya. Salat dulu baru sebab. Di antaranya salat sunnatul ihram. Orang yang ingin masuk niat haji atau niat umrah, sebelum niat masuk haji, niat masuk ibadah umrah, salat sunnah ihram dulu sunnah. Usolli rakaatin sunnatul ihram, usolli sunnatul ihram rakaatin mustaqbilal qiblah, adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Udah sholat sunnah ihram 2 rakaat baru niat masuk melaksanakan ibadah haji. Sebabnya pengen masuk niat melaksanakan ibadah. Sholat dulu baru sebab. Nah, ini beberapa. Nah, ini namanya dzatu sabab mutaakhir. Tadi kita katakan sholat sunnah ini terbagi 3. Yang pertama sholat sunnah dzatu waktin, yang memiliki waktu, tadi udah dibahas. Yang kedua sholat sunnah dzatu sabab, yang memiliki sebab, terbagi 2. Ada sebabnya yang mendahului, ada sebabnya yang terbelakangi. Yang ketiga sholat sunnah mutlaqah. Apa sholat sunnah mutlaqah? La yatagayyadu biwaktin wala sabab, yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Kapanpun boleh kita melakukan, kapanpun dan dimanapun boleh kita melakukan, kecuali di waktu yang 5. Kecuali di waktu yang 5 yang dilarang. Kapan waktu yang 5 yang dilarang? Ba'da fi'li salatus subhi, setelah mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari. Dari mulai terbit matahari sampai menaik matahari seukuran tombak, yang kita kenal dengan isyraq, baru di situ. Kemudian yang ketiga waktu istiwa dilarang. Waktu istiwa, waktu sesaat sebelum masuknya zuhur. Yang keempat adalah ba'da fi'lil asri, setelah mengerjakan sholat asar, ilal ispirar, sampai menguning matahari. Waktu yang kelima minal ispirar, dari menguning matahari, ilal gurub, tadi dari setelah mengerjakan sholat asar sampai tenggelam. Yang terakhir dari mulai menguning juga sampai tenggelam. Ini 5 waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Tapi ingat, bukan semua sholat. Nah, di antara yang dilarang sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah
mutlaqah, la yataqayyad biwaqtin wala sabab, yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Selain sholat yang itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Inti misalnya ada sholat jenazah ba'dal asar misalnya, jam 5 fulan bin fulan mau disolatin jenazah, ini semua udah sholat asar. Loh, ini kan waktu yang dilarang, nggak boleh kita mengerjakan setelah mengerjakan sholat asar. Bukan semua sholat, sholat jenazah nggak termasuk di dalam. Jadi boleh kita mengerjakannya. Atau misalnya punya hutang sholat zuhur belum mengerjakan, habis sholat asar mau bayar sholat zuhurnya, boleh, karena bukan termasuk daripada yang dilarang di situ. Jadi nggak semua sholat. Nah, kalau misalnya sholatnya itu adalah sholat sunnah yang memiliki sebab dan sholat sunnah yang memiliki waktu, maka yang wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengatakan usolli dan menyebutkan sholatnya. Mengatakan usolli dan menyebutkan sholatnya. Dua aja. Tadi kalau sholat wajib 3 perkara ya. Ketika Allahu Akbar dihadirkan, dilintaskan, mengatakan usolli, diingatkan, dan menyebutkan sholatnya. Yang ketiga fardhan, usolli fardha subhi atau usolli subha fardhan. Jadi 3 perkara. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah yang memiliki waktu atau sholat sunnah yang memiliki sebab, hanya 2 saja yang wajib ketika takbiratul ihram yang kita lintaskan, mengatakan usolli dan menyebutkan sholatnya. Tapi yang sempurna bagaimana? Semuanya dibaca. Sholat duha misalnya, usolli sunnatad duha rak'atain mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu yang paling bagus. Ketika Allahu Akbar dihadirkan yang dia niatkan. Yang paling sedikit yang wajib cuma 2 saja, mengatakan usolli dan menyebutkan sholatnya. Itu begitu. Sama juga sholat witir. Jadi menyebutkan bilangan rakaat hukumnya adalah sunnah. Kemudian bagian yang ketiga, sholat sunnah mutlaqah. Kalau sholat sunnah mutlaqah ini hanya yang wajib dilintaskan ketika takbiratul ihram, mengatakan usolli saja. Karena sholat sunnah mutlaqah ini nggak terikat dengan waktu dan sebab, dan bilangan rakaatnya bebas. Inti sekali takbiratul ihram langsung 10 rakaat nggak apa-apa. Sekali takbiratul ihram langsung misalnya 15 nggak apa-apa. Atau 2 yang paling afdal, 2 salam nggak apa-apa. Ya. Nah, ini dengan menyebutkan usolli ketika takbiratul ihram menghadirkan cukup. Usolli rak'atain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, mengerjakan salat sunnah mutlaqah, enggak terikat dengan waktu dan bukan juga sebab. Kapanpun boleh melaksanakan di situ. Nah, ini rukun yang pertama daripada rukun salat, an-niyah, niat. Jadi diperhatikan, harus niat tuh. Niat. Dan melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram hukumnya adalah sunnah. Tujuannya kenapa? Biar membantu hati menghadirkan yang dia niatkan ketika takbiratul ihram. Ketika Allahu Akbar, enak tuh, usolli fardhu subhi. Nah, begitu. Wa yaqulu bihaitsu yasma' nafsahu, dan dia berucap sekira dia mendengar kepada dirinya. Ai bihaitsu yasma' nafsahu, atau bihaitsu ayyusmi'a nafsahu, sekiranya dia mendengarkan kepada dirinya, kakuli ruknin gauliyin, seperti daripada rukun gauli Allahu Akbar. Jadi perhatikan, dalam salat kita ini ada 5 rukun, namanya arkanun gauliyah. Ada 5 rukun namanya arkanun gauliyah, rukun ucapan. Kenapa dinamakan rukun ucapan? Li'annahu yushtaratu 'alal musalli ayyatalaffadha biha. Karena disyaratkan bagi orang yang salat untuk melafadzkan itu bacaan. Itu rukun yang 5. Bihais ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, sekiranya dia memperdengarkan kepada dirinya itu bacaan. Perhatikan, namanya arkan gauliyah, rukun ucapan ini ada 5.
Dalam rukun yang 17 yang kita bahas, 5 namanya arkan gauliyah. Apa? Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Yang ketiga at-tasyahudul akhir, bacaan tasyahud yang terakhir. Yang keempat as-salatu ala Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad fit tasyahudil akhir, di dalam tasyahud yang terakhir. Yang terakhir yang kelima as-salamul awal, salam yang pertama. Ini 5 namanya arkan qauliyah, rukun-rukun ucapan. Kenapa dinamakan rukun-rukun ucapan? Disyaratkan bagi yang sholat yang membaca itu rukun, dilafadzkan, dikeluarkan bacaannya sekiranya dirinya mendengarkan itu bacaan. Kayak takbiratul ihram, angkat dikit suara inti. Nggak cukup hanya dilintaskan dalam hati, nggak cukup. Allahu Akbar. Baca Fatihah, sebutin, keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak cukup hanya dilintaskan dalam hati. Karena ini yang 5 arkan gauliyah, rukun-rukun ucapan. Ketika membaca tasyahud yang terakhir, keluarkan suaranya. Ketika berselawat kepada Nabi Muhammad pada tasyahud yang terakhir, keluarkan. Salam yang pertama yang rukun juga sama dikeluarkan. Jadi nggak cukup hanya dilintaskan dalam hati, karena arkanun gauliyah, rukun-rukun ucapan. Ada 5 tuh. Ya, ada 5. Makanya di sini dikatakan wa yaqul bihaisu yusmi' nafsahu, dan dia berucap sekiranya dia memperdengarkan kepada dirinya, kakulli ruknin gauliyin, seperti rukun-rukun gauli yang lainnya, Allahu Akbar. Jadi harus diucapkan ketika takbiratul ihram. Sunnah melafadzkan tadi itu usalli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, begitu. Wa huwa sani arkaniha, dan takbiratul ihram yaitu kalimat Allahu Akbar rukun yang kedua. Rukun pertama niat, rukun yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Ya, li'annahu dikatakan dinamakan takbiratul ihram. Kenapa? Karena dengan itu takbir, dengan orang masuk ke dalam salat Allahu Akbar, yuharrim makana halalan qablahu, mengharamkan perkara yang halal sebelumnya. Sebelum takbir boleh ngomong nggak? Boleh ngomong. Boleh makan nggak? Boleh makan. Boleh minum? Boleh minum. Ketika takbiratul ihram yuharrim, mengharamkan makana halalan qablahu, perkara yang sebelumnya halal. Udah masuk takbir Allahu Akbar, udah nggak boleh ngomong lagi enti. Sengaja ngomong lagi sholat, batal sholatnya, dosa lagi. Makan sama begitu, lagi sholat sengaja makan, batal sholatnya, dosa ditambahin di situ. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Yuharrimu makana halalan qablahu, mengharamkan perkara yang sebelumnya halal. Namanya takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Qauluhu, ucapan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga rukunnya al-qiyam fil fardhi lil ghadir, berdiri di dalam salat yang wajib bagi yang mampu. Orang yang mampu berdiri dalam salat wajib, wajib diri, nggak boleh duduk. Ya, yang wajib, yang bisa berdiri wajib berdiri dalam salat yang wajib. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Bisa duduk, nggak boleh berbaring, ke kiri ke kanan nggak boleh, duduk. Jadi tartibnya mesti berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh orang yang mampu berdiri tapi sholatnya duduk, nggak apa-apa. Tapi falahu nisfu ajril ghaib, dia mendapatkan pahala setengah orang yang sholatnya berdiri. Dia mampu berdiri tapi dia tetap sholat sunnahnya mutfajian, miring, rebahan miring, badannya, palanya semuanya menghadap kiblat, miring begini. Ya, boleh. Falahu
rubu ajril qaim, baginya mendapatkan 1/4 pahala orang yang sholatnya berdiri. Itu yang bisa. Tapi kalau yang nggak bisa diri tapi dia duduk, ya pahalanya full sama baginya. Ini kalau sholat sunnah boleh, bagi yang bisa berdiri boleh duduk atau boleh muttaji'an, miring. Tapi yang paling afdal tetap berdiri biar pahalanya lebih besar. Al ajru ala ghadri nasabik, pahala atas gadar usaha kamu. Semakin besar usaha kita, maka semakin besar pahalanya. Rabi yang keempat, qiraatul Fatihah bil basmalah, membaca suratul Fatihah bil basmalati, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al basmalah ayatun minal Fatihah. Bismillah itu salah satu ayat dari suratul Fatihah. Madhab Syafi'i wajib dibaca tuh. Ya. Bahkan disunnahkan dijaharkan fi sholatil jahriyah, dalam sholat yang diangkat suaranya. Ketika memulai suratul Fatihah membaca bismillah pun sunnah diangkat suaranya. Berbeda dengan pendapat madhab daripada Imam Ahmad bin Hanbal wa Abu Hanifah, yang mereka berpendapat yusannu sir, disunnahkan dibaca pelan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bukan nggak dibaca, bukan nggak dibaca, tapi sirran, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kebanyakan penduduk Indonesia, dalam sholat yang diangkat suaranya tetap sunnah diangkat suara bismillahirrahmanirrahim begitu. Nah, kita kalau masuk ke kampung-kampung yang mayoritas orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, ikutin begitu. Jangan buat bimbang daripada orang awam jadi bingung, kok bismillah nggak dibaca sama dia. Nah, jadi begitu ntar. Walaupun ini masalah furu'iyah, itu namanya tariqatud dakwah, adabud dakwah begitu. Sebagaimana dilakukan mereka para immah kita, orang-orang hebat. Jadi bagaimana kita menyesuaikan diri kita dalam berdakwah. Banyak mayoritas penduduk Indonesia mazhabnya Syafi'i, jangan memaksakan, karena membingungkan daripada orang awam nanti. Yang belajar alhamdulillah paham, yang nggak belajar bingung, ini kok bismillah nggak dibaca sama dia. Wah, aliran sesat tadi bilang begitu jadinya. Nah, jangan. Nah, dalam tariqatul dakwah begitu. Sebagaimana dilakukan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau suatu ketika berziarah ke makam daripada Imam Abu Hanifah. Setelah berziarah, masuk waktu salat, Imam Syafi'i dimajukan jadi imam. Jadi imam fi salatil jahriyah. Ketika memulai salat, membaca suratul Fatihah, asarra bil basmalah. Imam Syafi'i memelankan baca bismillah. Sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai, murid-muridnya Imam Abu Hanifah tegur, ya imam, engkau bertentangan dengan pendapat yang kau ucapkan. Disunahkan dalam salat yang disunahkan diangkat suaranya, membaca bismillah juga disunahkan diangkat. Apa jawaban Imam Syafi'i? Iya, dibilang hadzal qaul, itu adalah pendapat nih, adaban lil Imam Abi Hanifah, sebagai bentuk adab kepada Imam Abi Hanifah. Saya berada di lingkungan di situ yang madhabnya mayoritas ada Hanafi di sana. Begitu. Itu tariqatul dakwah begitu. Jangan memaksakan. Masalah furu'iyah jangan dibesar-besarkan sehingga menjadi ricuh di situ. Ya. Masalah gunut, ya nggak usah dibesar-besarin. Yang gunut baca gunut, yang nggak gunut juga sah sholat subuhnya. Yang baca gunut juga sah sholat subuhnya. Yang salah yang mana tuh? Yang ke sholat subuh tuh ya. Yang kita ajak mereka, kita dakwahkan biar mengerjakan daripada salat. Jadi masalah furu'iyah ini, dan itu ada dakwah. Kita berada di lingkungan misalnya yang masjidnya, musholanya membaca gunut, ikut baca gunut. Ya. Dalam mazhab yang mengatakan enggak sunnah baca gunut pun, kalau seorang membaca gunut dalam salat enggak batal salatnya, sah. Sebaliknya juga begitu, yang biasa baca gunut berada di masjid atau musholah yang tidak membaca gunut, ikutin begitu. Ikutin begitu. Nah, ini semuanya adalah untuk ittihadul muslimin, persatuan daripada orang Islam. Selagi masalah furu'iyah, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah nggak boleh, masalah akidah nggak boleh, beda nggak boleh. Terpertahankan akidah, akidah ahlus sunnah wal jamaah.
Kemudian di antara syarat-syarat membaca Fatihah tasydidnya, syiddahnya diperhatikan. Wa muwalatuha, bersambungan dalam membaca surat Al-Fatihah. Wa tartibuha, tartib bacanya, ayat pertama, kedua tartib. Wa akhrajul huruf min makharijiha, mengeluarkan huruf di makhrajnya. Alhamdulillah di sini banyak daripada yang hufad, yang bagus dalam bacaan Qur'annya, belajar sama mereka bagaimana tentang makharijul huruf. Wa adamul lahan al-mukhil bil ma'na, tidak melakukan yang merubah kepada makna. Tapi jangan dilagu-laguin bacaannya sampai maknanya berubah. Nah, ini bahaya, jangan. Enggak boleh kalau begitu. Wa yahrumul lahan alladzi lam yukhil wa la yubtil. Tapi kalau lahan dilakukan yang tidak sampai merubah kepada makna, enggak boleh juga dibilang berlebihan bacanya begitu, dilagu-lagukan. Ya, yang bagus saja bacanya. Yang bagus. Berlebihan apalagi sampai merubah daripada makna. Demi lagunya, demi langgang lagunya biar pas sampai berubah bacaannya, ini nggak boleh. Kalau sampai merubah makna, ini haram hukumnya, nggak boleh. Kemudian yang kelima, ar-ruku, rukun salat yang setelahnya adalah ruku. Kemudian yang keenam adalah tuma'ninah di dalam ruku. Yang ketujuh al-i'tidal. Yang kedelapan tuma'ninah ketika i'tidal. Yang kesembilan as-sujud marratain, sujud 2 kali. Ketika sujud wajib meletakkan daripada dahinya, karena Rasulullah umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, kata Nabi. Al-jabhah pertama jidat, yang kedua telapak tangan 3, yang ketiga kedua daripada lutut, ada 2, 5 jadinya. Kemudian daripada jari-jari kaki. Nah, ini umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Nah, itu begitu. Jadi wajib dibuka daripada jidatnya, ditempelkan ke tempat sujudnya. Nggak boleh jidatnya ketutup. Ada orang yang pakai pici begini deh tuh, ya, sholat. Nah, ini picinya, yang sujud bukan jidatnya, picinya dia jadinya. Nah, jidatnya nggak terkena tempat sujudnya, maka tidak sah. Jadi harus dibuka. Yang sujud adalah al-jabhah, tempat daripada sunnah menempelkan daripada hidungnya. Ada pendapat yang mengatakan wajib, tapi al-mu'tamad, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, sunnah menempelkan daripada hidungnya. Jadi masalah ini jangan diperselisihkan juga. Ada pendapat memang yang mengatakan wajib, ya itu pendapat. Ya, tapi ada ulama besar dan dalam mazhab Syafi'i al-mu'tamad yang terkuat pendapatnya hanya sunnah menempelkan daripada hidungnya. Jadi kan sekarang pada pakai masker nih, ya. Sholatnya gimana nih? Banyak pertanyaan yang timbul di situ. Ustadz sini bilang wajib, tempelin hidungnya, yang sini bilang hanya sunnah aja. Ini masalah furu'iyah, masalah cabang yang ikhtilaful ummah rahmah. Perselisihan para immah adalah rahmat. Jadi saling menghargai pendapat-pendapat begitu. Al-mu'tamad pendapat yang terkuat yang dalam mazhab Syafi'i sunnah menempelkan, tidak wajib. Walaupun ada pendapat yang mengatakan wajib. Begitu tuh, ya. Jadi saling menghormati. Kemudian syarat yang ke-10 adalah at-tuma'ninah fihi, tuma'ninah ketika sujud. Yang ke-11 al-julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 asani asyara at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ya di dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 al-julus litasyahudil akhir wa ma ba'dahu, duduk ketika membaca tasyahud yang terakhir. Yang ke-14 bacaan tasyahud yang terakhir. Nah, bacaan tasyahud yang terakhir, nah ini rukun salat sama rukun gauli itu. Yang kita baca harus dilafadzkan bacaannya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, terus sampai akhirnya. Kemudian al-khamis asyar, yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, rukunnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Agaluha, paling ringkasnya Allahumma salli ala Muhammad, paling ringkasnya begitu. Yang paling sempurna kita baca as-salawat al-ibrahimiyah, salat ibrahimiyah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, terus sampai akhir, innaka hamidum majid. Kemudian as-sadis asyar, yang ke-16 as-salam, salam. Akaluhu, paling ringkasnya assalamualaikum bit ta'rif, assalamualaikum, paling ringkasnya begitu cukup.
Ditambah yang paling afdal assalamualaikum warahmatullah. Bila ziyadah tanpa ditambahkan wabarakatuh. Ada yang nambahin, ya nggak apa-apa, sholatnya nggak batal. Cuma sepakat Imam Romli, Imam Ibn Hajar berpendapat nggak disunnahkan ditambah wabarakatuh. Jadi hanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Illa fi salatil janazah. Ibn Hajar berpendapat kecuali dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah sunnah ditambah wabarakatuh. Tapi Imam Romli mengatakan enggak, semua sholat tetap enggak ditambah, enggak sunnah ditambah wabarakatuh. Kalau ada yang nambah gimana? Ya enggak apa-apa, enggak batal sholatnya. Iya, ada pendapat juga yang mengatakan sunnah. Nah, ini masalah furu'iyah kembali. Ikhtilaful ummah rahmah di situ. Kemudian yang terakhir yang ke-17 at-tartib, rukun yang terakhir tertib dalam mengerjakan sholat. Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kita nggak melihat sholatnya Nabi Muhammad. Silsilah ilmiah nyambung dari para ulama terus sampai kepada para sahabat Nabi, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'in ta'ammada tarkahu, apabila seorang meninggalkan sengaja salah satu daripada rukun sholat, maka batal daripada sholatnya. Kalau nggak sengaja gimana? Jelas kalau ninggalin sengaja batal. Pertanyaannya nggak sengaja, kebanyakan nggak sengaja tuh, lupa. Ya, begini gambarannya nih. Lagi sholat, ya udah rokaat yang kedua nih anggapan dia. Rokaat yang kedua, terus dia ruku. Pas ruku ingat dia, tadi saya rokaat pertama kayak nggak ruku tuh. Nggak ruku. Ingat begitu dia. Yakin atau ragu? Yakin atau ragu? Hukumnya gimana? Maka hukumnya karena sudah kembali kepada rukun yang semisalnya, yaitu ruku, maka rokaat yang pertama la yu'tabar, tidak dianggap. Seakan-akan dia baru melaksanakan daripada satu rokaat. Begitu aja. Itu kalau tidak sengaja dalam keadaan lupa. Tapi kalau sengaja batal salatnya. Jadi begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sebelumnya ada pertanyaan? Fadhal ya, ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita tutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طاصي صحبه والحمد لله في البدء وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.